Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mentari Islam, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di channel ini, kita akan membahas berbagai ilmu agama, kajian kitab kuning, dan hikmah kehidupan yang penuh makna. Jangan lupa untuk menyimak sampai akhir, karena pembahasan kita kali ini sangat menarik dan bermanfaat. Jika sahabat merasa konten ini memberikan ilmu dan inspirasi, jangan ragu untuk mendukung channel Mentari Islam dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Mari kita jadikan ilmu ini sebagai ladang pahala dengan membagikannya kepada teman dan keluarga. Barakallah fiikum. Rezeki adalah bagian dari rahmat Allah yang diberikan kepada setiap hambanya. Namun, dalam beberapa kasus, rezeki seseorang bisa terhalang atau tertunda. Islam mengajarkan bahwa semua rezeki telah ditetapkan oleh Allah, tetapi ada usaha manusia, baik secara fisik maupun spiritual, yang dapat mempengaruhi aliran rezeki tersebut. Dalam kajian Islam, termasuk yang dibahas dalam kitab-kitab kuning, ada indikasi tertentu ketika rezeki seseorang mungkin ditutup oleh perbuatan orang lain. Dalam perspektif Islam, berikut adalah beberapa tanda yang dapat menunjukkan bahwa rezeki seseorang terhalang akibat campur tangan orang lain. Fitnah dan hasad. Fitnah atau kabar bohong yang disebarkan tentang seseorang dapat merusak reputasi dan menghalangi peluang rezeki, seperti kehilangan pekerjaan atau kerjasama bisnis. Dalam kitab Al-Ghazali, hasad, iri hati, dijelaskan sebagai penyakit hati yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Surah Al-Falaq ayat 5 juga mengingatkan untuk berlindung dari kejahatan orang yang dengki, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Menurut tafsir Jalalain, ayat ini menegaskan bahwa dampak dari hasad bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk rezeki. Doa buruk atau kutukan. Dalam kitab tafsir Jalalain, doa buruk dari orang yang terzalimi dapat menjadi penghalang rezeki bagi pihak yang menjadi pelaku kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin juga menegaskan bahwa kezaliman yang dilakukan kepada orang lain tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi juga pada keberkahan rezeki. Santet atau sihir. Dalam kitab Al-Muhadzab karya Imam Nawawi, sihir atau ilmu hitam disebutkan sebagai salah satu bentuk kezaliman yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, termasuk rezekinya. Surah Al-Baqarah ayat 102 menjelaskan tentang sihir yang diajarkan oleh setan. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Orang yang terkena sihir seringkali merasakan efek yang signifikan, seperti sulit mendapatkan pekerjaan, kehilangan usaha, atau selalu mengalami kerugian tanpa sebab yang jelas. Pemutusan silaturahmi oleh orang lain. Dalam Syahih Bukhari, silaturahmi disebut sebagai salah satu pintu rezeki. Namun, jika orang lain memutuskan hubungan tersebut, seperti menyebarkan kebencian atau memfitnah di antara keluarga, hal ini dapat menghalangi rezeki yang seharusnya datang melalui jalur tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab-sebab terjadinya penutupan rezeki. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terhalangnya rezeki akibat perbuatan orang lain antara lain kezaliman dan pengkhianatan. Menurut kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, seperti merampas hak orang lain atau menipu dalam perdagangan, dapat menghalangi rezeki korban. Surah An-Nisa ayat 10 menyebutkan, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Ayat ini menunjukkan bahwa kezaliman dalam bentuk apapun dapat membawa dampak buruk, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Dosa dan maksiat. Seseorang yang gemar melakukan dosa, seperti memfitnah atau mempraktikkan sihir, dapat menjadi perantara terhalangnya rezeki bagi orang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah menjelaskan bahaya sihir yang diajarkan oleh syaitan. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu menjelaskan bahwa dosa-dosa besar dapat menutup pintu rezeki dan merusak hubungan antar manusia. Cara mengatasi penutupan rezeki. Islam memberikan solusi untuk mengatasi hal ini,
baik melalui pendekatan spiritual maupun tindakan nyata. Memperbanyak istighfar dan doa. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa istighfar dapat membuka pintu rezeki yang tertutup. Surah Nuh ayat Oktober 11 menyebutkan, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa-doa khusus untuk memohon kelancaran rezeki, seperti Allahumma inni as'aluka rizkan tayyiban wa, ilman nafi'an wa, amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku memohon kepada Emu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang dianjurkan untuk diamalkan antara lain surah Al-Falaq dan An-Nas, yang berfungsi sebagai perlindungan dari kejahatan manusia dan jin. Dalam kitab Ruqyah Syariah, disebutkan bahwa membaca ayat-ayat ini secara rutin dapat menghilangkan pengaruh buruk dari sihir atau hasad. Menjaga silaturahmi. Kitab Riyadhus Shalihin menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat, karena silaturahmi adalah salah satu kunci utama terbukanya rezeki. Surah Ar-Ra'd ayat 21 menyebutkan, "Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya." Menghindari sifat hasad dan dendam. Sebaliknya, seseorang juga perlu menghindari perbuatan buruk yang dapat menghalangi rezeki orang lain. Dalam adab suluk Al-Murid, sifat ikhlas diajarkan sebagai cara untuk membersihkan hati dari hasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. Penutupan rezeki oleh orang lain bukanlah hal yang mustahil terjadi. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berprasangka baik kepada Allah dan berusaha mengatasi hambatan rezeki melalui pendekatan spiritual dan sosial. Dengan memahami ajaran dalam kitab-kitab kuning dan Al-Quran, umat Islam dapat melindungi diri dari berbagai bentuk kezaliman yang dapat memengaruhi rezeki mereka.